Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar PAI kelas 7 bab 7, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Mari bertafakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang bisa dilihat dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh makhluk yang dapat dilihat oleh mata diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara makhluk yang tidak dapat dilihat atau makhluk gaib antara lain malaikat, jin, dan setan. Malaikat sangat patuh dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkannya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dalam menjalankan tugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepadanya. Ingin tahu tentang sifat dan perilaku mereka? Mari kita baca uraian berikut. Sifat dan perilaku malaikat antara lain adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihyah Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Baduy. Tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang terhadap majelis zikir, mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan membahas perbedaannya dengan sifat jin dan manusia. Sifat-sifat jin antara lain yaitu diciptakan dari nyala api, makhluk gaib, ada yang patuh dan durhaka, memiliki nafsu seperti manusia, mereka makan dan minum. Sedangkan sifat manusia antara lain berasal dari tanah, makhluk kasat mata, seperti jin, ada yang taat dan durhaka, memiliki potensi biologis seperti makan dan minum, potensi berpikir yang dapat berubah, memiliki hawa nafsu. Untuk selanjutnya mengenai tugas malaikat. Secara umum, tugas malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus. Yang ketiga, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Yang kelima, mendorong manusia untuk berbuat baik.
Adapun nama-nama malaikat berikut tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Jibril memiliki nama lain Ruh Al-Quds dan Ruh Al-Amin. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rejeki. 3. Malaikat Israfil. Israfil memiliki tugas meniup trompet sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Ijrail. Ijrail memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, malaikat Munkar. Munkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. 6. Malaikat Nakir. Nakir sama seperti Munkar, bertugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat dicatat oleh Raqib. 8. Malaikat Atid. Semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat dicatat oleh Atid. 9. Malaikat Ridwan. Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. 10. Malaikat Malik. Malik disebut juga Jabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Kita selalu bersamanya dan dua malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita yaitu Raqib dan Atid. Dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapih dalam buku amal kita. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan dengan seluruh gerak-gerik, seluruh sikap dan perilaku pada kehidupan. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. 2. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. 3. Tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rejeki melalui Mikail. 4. Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rejeki melalui malaikat yang ditugaskannya. 5. Mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Selanjutnya, perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Perwujudan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat antara lain, selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rejeki yang baik dan halal. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Mewujudkan niat dan perbuatan baik. Nah, anak-anak sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.